Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hama penyakit pada tanaman jagung. Yang ini kita akan membahas hama penyakit di tanaman kedelai. Nah, tanaman pangan selanjutnya yang kita bahas adalah tanaman kedelai, teman-teman. Nah, di tanaman kedelai ini mungkin ada beberapa yang memang tidak dikendalikan atau dibiarkan saja gitu, karena memang intensitas penyerangannya ataupun intensitas penyakit yang ditimbulkan itu tidak begitu banyak, sehingga ada beberapa petani yang hanya mengendalikan ketika memang intensitasnya sudah sangat parah seperti itu. Dan beberapa petani memang menanam kedelai itu bukan sebagai tanaman utama, tapi sebagai tanaman selingan yang ada pada tanaman jagung gitu. Karena beberapa memang menumpang sarikan antara jagung dengan kedelai, dan sering kita temukan bahwa kedelai merupakan salah satu palawija yang sering ditanam sebagai selingan dari padi dengan padi kayak gitu. Jadi ketika musim kemarau tidak bisa ditanami padi, petani itu menyela atau memberikan jeda antara padi dengan padi di musim kemarau itu dengan tanaman jagung ataupun tanaman kedelai kayak gitu. Itu adalah kearifan lokal yang dimiliki petani kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa jenis hama dan penyakit. Sebenarnya hama penyakit tanaman kedelai itu banyak, teman-teman, tapi nanti kita pilih saja. Kalau mau lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di e-book yang sudah ada di materi hari ini ya. Ada e-book yang bisa di-download oleh teman-teman. Nah, yang pertama nanti kita akan menyampaikan ini, teman-teman. Dari kedelai itu dibagi menjadi dua, ada hama dengan penyakit. Nah, hama ini nanti dibagi menjadi 4 lagi. Ada lalat kacang, macam-macamnya nanti ada ya. Kemudian penghisap daun, pemakan daun, dan perusak polong gitu. Kalau penyakitnya ada berapa, Bu? Macamnya penyakitnya nanti ada beberapa di bagian daun, batang, dengan polong, tapi secara keseluruhan penyakitnya itu lebih banyak kepada bagian daun ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan bahas satu-satu untuk lalat kacang itu seperti apa, penghisap daun itu bagaimana, pemakan daun juga bagaimana, dan perusak polong. Contohnya nanti ada. Yang pertama, ini tentang lalat ya, lalat kacang. Hama lalat kacang ini atau lalat bibit kacang yang disebabkan oleh Opimia passeoli menyerang itu sejak tanaman umur 10 hari, sejak awal tanam sampai umur 10 hari, di awal masa tanamnya si kedelai, masa pertumbuhan. Nah, lalat ini meletakkan telurnya di dalam lubang tusukan antara epidermis atas dengan bawah keping biji atau disisipkan dalam jaringan mesofil. Mesofil dekat dengan pangkal keping biji atau pangkal helai daun pertama dan kedua. Jadi dia akan menyusupkan telurnya melalui tusukan, lubang tusukan. Jadi melukai batang dulu atau melukai bijinya, kemudian dia taruh telurnya di situ. Nah, 2 hari kemudian telur itu akan menetas dan keluarlah larva. Larva itu berupa ulat ya. Larvanya itu masuk ke dalam kepingan biji atau pangkal daun, kemudian hidup. Nah, dia di situ membuat lubang gerekan, dan lubang ini atau bekas luka dari gerekan tersebut itu bisa menyebabkan tempat masuknya penyakit. Jadi ada hubungan antara hama dengan penyakit. Nah, serangan lalat kacang ini ditandai oleh adanya bintik-bintik putih pada kepingan biji daun pertama atau pada daun kedua. Bintik-bintik ini adalah bekas tusukan alat peletak telur atau ovipositor dari imago betina tadi. Ya, itu bintik-bintik putih kepingan biji pertama atau kedua itu tadi. Pengendaliannya bagaimana? Gitu. Pengendaliannya menggunakan mulsa jerami ataupun menggunakan mulsa untuk menutup bagian permukaan tanah. Perlakuan benih khusus pada daerah endemik itu penting sekali, teman-teman. Semprotkan insektisida pada tanaman berumur 7 hari ataupun bila populasi sudah mencapai ambang kendali 1 imago untuk 50 rumpun per 50 rumpun ya. Ini adalah contoh kepompong lalat bibit ya, Opiumia passeoli yang ada di tanaman kedelai. Ini kepompongnya, kecil sekali. Tapi nanti efeknya itu yang dia menjadi besar. Nah, kemudian untuk lalat bibit kacang itu tadi, dan kita lanjut ke lalat batang. Ini adalah imago dewasanya, serangga dewasa lalat kacang, Agromyzidae. Nah, imago berwarna hitam dengan bentuk tubuhnya serupa dengan lalat bibit kacang. Jadi kalau lalat bibit kacang ini tadi imagonya adalah mirip dengan ini. Sayapnya itu dia transparan ya teman-teman, dan dia mempunyai mata semu dan mata sejati. Sudah belajar ya kita ordo Diptera. Ini kira-kira masuk dalam ordo itu. Ya, Diptera. Terus
telur diletakkan pada bagian bawah daun sekitar pangkal tulang daun atau di daun ketiga dan daun yang lebih muda. Kenapa di bagian bawah daun? Karena terhindar dari hujan. Kemungkinan kalau hujan itu airnya akan meluruhkan dari telur-telur si lalat ini sehingga ditaruh di bagian bawah daun. 2 sampai 7 hari kemudian telur itu menetas menjadi larva dan dan dia makan menuju jaringan daun. Kemudian dari batang melalui tingkatan daun itu masuk serta menggerek bagian dalam batang ya. Menggerek batang bagian dalam. Nah, ini contohnya. Contohnya dia akan menggerek di bagian dalam batang. Jadi batangnya kopong, isinya adalah kepompong dia atau larvanya dari lalat batang. Disebut lalat batang karena dia sering menyerang bagian batang, melukai, kemudian dia masuk gitu ya, lalat. Kemudian pada daun muda terdapat bintik-bintik bekas tusukan alat peletak telur atau ovipositor. Lubang gerekan pada larva ini menyebabkan tanaman menjadi layu, mengering, dan mati. Karena apa? Karena ada lubang sehingga proses transpirasi itu dapat lebih cepat. Sehingga tanaman akan kehilangan banyak air dan tidak bisa fotosintesis, menyebabkan layu sampai mati. Itu teman-teman. Nah, pengendaliannya menggunakan apa? Sama seperti di lalat kacang ini tadi, lalat bibit kacang ini tadi, menggunakan musa jerami, perlakuan benih pada daerah endemik, dan semprot insektisida. Untuk insektisidanya nanti terlampir teman-teman di e-book ya, nanti bisa dilihat. Ada bahan aktifnya dan merek pestisidanya. Lalat pucuk, nah yang ketiga adalah lalat pucuk atau Melanogromiza delicostigma. Ini adalah contohnya gejala serangan lalat pucuk ya. Ini adalah kepompong dari lalat pucuknya itu sendiri. Serangga dewasa berupa lalat berwarna hitam, mirip sama ini ya, berwarna hitam. Kemudian telur diletakkan di permukaan bawah dari daun bagian pucuk yang belum terbuka. Kalau tadi lalat batang itu di bagian daun, dekat dengan tulang-tulang daun. Kalau ini dia di permukaan bawah daun, di bagian pucuk yang belum terbuka. Kalau kita tahu tanaman kedelai itu kan berkeping dua, sehingga dia ada bagian pucuk, bagian jaringan meristem yang aktif membelah di bagian pucuk itu. Nah, dia letakkan di sana telurnya itu ya. Nah, kemudian ketika telur itu sudah menetas, sekitar 2-7 hari juga, larva makanan itu akan menggerek ke dalam jaringan daun. Kemudian menuju puncak tanaman untuk melalui tulang daun. Jadi jalan dia sampai ke pucuk kayak gitu ya. Nah, melalui tulang daun karena lebih kuat. Nah, serangan lalat pucuk ini pada tingkat populasi tinggi menyebabkan seluruh helaian daun menjadi layu. Karena yang diserang adalah bagian pucuk, ada hormon di sana. Kalau hormonnya sudah diserang ataupun bagian-bagian batangnya, bagian batang muda itu sudah diserang, pada populasi tinggi mereka akan pindah ke daun-daun yang lain. Kemudian menyerang daunnya dan menyebabkan layu. Nah, pada tanaman lain, si lalat pucuk ini bisa menyerang juga di kacang uci, kacang buncis, ya, dan lain sebagainya. Mucuna mucunoides, terus ada Junsea juga, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk beberapa tanaman-tanaman polong itu diserang oleh lalat pucuk gitu. Cuman kebanyakan dari petani tidak mengendalikan lalat ini gitu, hanya disemprot ketika dia sudah mulai layu gitu. Pengendaliannya itu kita menggunakan varietas toleran. Kalau ada daerah endemik, biasanya nanti akan ada varietas toleran yang disarankan oleh pemerintah daerah. Kita menggunakan musa jerami, terutama kita lakukan juga perlakuan benih, tapi biasanya kalau untuk benih-benih yang sudah dipasarkan oleh produsen benih, itu sudah ada perlakuan benih dengan adanya tambahan fungisida atau bakterisida gitu ya, atau insektisida juga di situ, sehingga ketika ditanamkan atau dibenamkan ke dalam tanah itu dia sudah bisa menghalau beberapa penyakit ataupun hama di dalam tanah ya, seperti itu. Jadi sudah dilengkapi dengan imunitas sendiri. Nah, kita masuk ke hama penghisap daun nih teman-teman, apis ya. Ini contohnya, ini kutu apis yang ada di bagian batang kedelai. Biasanya kutu apis ini suka ada di bagian bawah daun ataupun di bagian batang dari kedelai ya. Populasinya itu sangat banyak karena sekali dia bertelur itu 30-300 teman-teman telurnya ya, dan semuanya itu menetas menjadi kutu-kutu. Jarang sekali dari 30-300 biji itu atau 300 telur itu
ada yang nggak menetas sekitar 50%, itu jarang sekali terjadi. Rata-rata itu maksimal dia tidak menetas itu sebanyak 2%. Ya, 2-3% itu tidak menetas, selebihnya menetas semua. Jadi bisa dibayangkan dia memiliki banyak populasi karena cepat banget dia bertelur dan beranak pinak seperti itu. Tubuh apis ini berukuran kecil, lunak, dan berwarna hijau. Pasti sering lihat ya, agak kekuning-kuningan juga. Sebagian besar jenis serangga ini nggak bersayap, tapi bila populasi meningkat, sebagian serangga itu akan membentuk sayap dan bening. Kenapa dia bisa membentuk sayap? Karena dia butuh tempat untuk cari makan. Kalau misalnya populasinya sudah banyak, tanaman yang tersedia atau makanannya dia itu akan terbatas. Sehingga untuk beberapa serangga dewasa itu akan membentuk sebuah sayap untuk pergi, terbang, hinggap di tanaman lain, ya. Kemudian setelah hinggap di tanaman lain, dia akan meninggalkan telurnya di situ. Beranak, beranak, beranak gitu ya. Setelah itu nanti pindah lagi gitu. Jadi ada mekanisme adaptasi dari si kutu apis ini. Serangga ini menyukai bagian-bagian yang muda dari tanaman inangnya karena masih bisa ditusuk dan disadap ya. Di cairannya itu diserap oleh si kutu apis ini. Dan nimfa apis dibedakan dengan imagonya itu dari jumlah ruas antena. Kalau serangga dewasa itu nanti ruas antenanya berapa gitu ya, jumlah ini. Kita jelaskan jumlah antena nimfar instar pada umumnya 4 atau 5 ruas. Instar kedua 5 ruas, instar ketiga 5 atau 6 ruas, dan instar 4 atau imago itu 6 ruas. Jadi nambah terus dari 4, 5 sampai 6. Serangga pada pucuk tanaman muda menyebabkan pertumbuhan menjadi kerdil karena dia diserap hormonnya. Ya, hormon apa yang ada di atas? Auksin. Ya, auksin ini diserap oleh tanaman sehingga dia tidak mampu berkembang. Itu jaringan meristemnya udah rusak, jadi nggak aktif membelah lagi. Dia, si hama apis ini juga bertindak sebagai vektor teman-teman, atau serangga penular ya, pembawa dari berbagai penyakit atau virus kacang-kacangan seperti Sabin mosaic virus, Sabin yellow mosaic virus, Bin yellow mosaic virus, Sabin draw virus, dan Peanut strip virus. Ini macam-macam banget. Kenapa apis ini menjadi vektor? Karena dia sendiri itu suka terbang itu tadi. Terbang kemudian dihinggap dan punya populasi yang banyak. Ya, cuaca panas musim kemarau itu sering menyebabkan populasi ini tinggi. Jadi ketika dia musim hujan dia kawin, ketika musim panas dia bertelur dan menetas. Ya, sampai saat ini kutu daun ini hanya menyerang tanaman kedelai, jadi tidak pindah ke tanaman kacang-kacangan yang lain. Pengendaliannya tanam serempak, pemantauan secara rutin. Kalau memang populasi udah tinggi, satu tanaman itu terkena banyak kutu daun atau sudah hampir 20% luasan yang terkena kutu daun, segera dilakukan semprot insektisida. Nah, nanti ada jenis-jenis pestisida atau insektisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan kutu apis ini ya. Dia dari ordo Homoptera. Selanjutnya kutu Bemisia tabaci ya, Homoptera juga, ya kutu-kutuan. Dia serangga dewasa, kutu kebul berwarna putih dengan sayap jernih ditutupi dengan lapisan lilin yang bertepung. Nah, ini contohnya kutu kebul Basiana tabaci. Warnanya putih, teman-teman, ini bagian daun. Dia kecil banget itu, tapi dia banyak. Biasanya kalau sudah banyak populasinya itu seperti daunnya itu berwarna putih karena tertutupi permukaannya dengan si Basiana ini. Stadia telur berlangsung selama hanya 6 hari, teman-teman ya. Jadi cepat sekali. Serangga muda dan dewasa menghisap cairan daun. Jadi dia kumpul di bagian permukaan ataupun di bagian bawah daun untuk menghisap cairannya. Nah, ekskreta atau ekskresi dari si kutu kebul ini menghasilkan embun madu yang merupakan medium untuk tumbuhnya cendawan jelaga. Makanya disebut dengan embun jelaga ya. Ada embun madu dan cendawan jelaga disebut dengan embun jelaga. Di situ menyebabkan tanaman itu sering daunnya berwarna hitam. Itu adalah cendawannya. Cendawannya berwarna hitam karena dia tumbuh di situ akibat dari ekskresi Basiana tabaci ini. Dan dia juga yang menyebabkan adanya semut biasanya di bagian daun, karena kalau ada si Bimisia tabaci ini ekskresinya kan manis.
sehingga semut itu suka makanan itu dan dia dilindungi oleh adanya predator kayak gitu, laba-laba gitu ya. Jadi terjadi simbiosis mutualisme di situ. Dan kutu kebul ini adalah vektor dari Copiae virus pada tanaman kedelai dan kacang-kacangan lain. Si kecil berwarna putih ini adalah membawa virus ya teman-teman. Nah, lanjutnya adalah tungau merah. Ini adalah penghisap daun ya teman-teman ya. Tungau merah ini berwarna merah kecil-kecil di bagian bawah daun. Dia akarina karena tungau ini masuknya kakinya banyak ya, masuknya di ordo akarina. Tubuh tungau ini berwarna merah dengan tungkai putih. Telur diletakkan di permukaan bawah daun. Tungau juga menyerang tanaman dengan menghisap cairan daun sehingga daun berwarna kekuning-kuningan, kehilangan zat hijau daun ya dan cairan daun. Pada daun yang terserang akan dijumpai jaringan benang halus yang digunakan oleh tungau dewasa untuk berpindah dari daun lain yang masih segar dengan cara bergantung pada benang, mirip seperti laba-laba. Ini adalah tungau merah. Ya. Sampai saat ini belum ditemukan pada tanaman-tanaman kacang-kacangan lain untuk tungau merah, jadi masih di tanaman kedelai. Kemudian kita masuk ke hama pemakan daun. Yang pertama ada ulat geraya, Spodoptera litura, masuk dalam ordo Lepidoptera. Ya, serangga dewasa berupa ngengat abu-abu, meletakkan telur pada daun secara berkelompok. Ini adalah telur dari ulat geraya, Spodoptera litura. Instar 1, telur ya. Jadi menggerombol seperti itu. Telur ini akan menetas setelah 4 hari, lebih cepat daripada kutu-kutuan tadi, ya, 6 sampai 7 hari. Ulat yang baru keluar dari telur itu akan berkelompok di bagian permukaan daun, ya. Setelah itu nanti dia baru berpencar. Dia berkelompok dulu untuk menentukan bagian-bagian mana, daerah-daerah mana jajahannya mereka gitu ya, bagi tugas. Setelah itu mereka nanti akan berpencar. Ulat geraya pada malam hari lebih aktif ya, meninggalkan epidermis di atas daun atau tulang daun sehingga daun yang terserang itu menjadi terlihat jauh berwarna lebih putih. Jadi dia di sini makan bagian epidermis. Ini adalah instar 3 atau 4, ini instar 1 masih berbentuk telur ya. Nah, ini instar 5 dan ini adalah serangga dewasa. Ulat geraya aktif pada malam hari itu tadi. Selain pada daun, ulat dewasa juga makan polong muda dan tulang daun muda. Pada daun yang sudah tua, tulang-tulangnya disisakan. Sehingga memang Spodoptera litura ini dia memang hama, menjadi hama utama di tanaman kedelai. Spodoptera ini nanti kalau sudah besar jadinya seperti ini, ngengat ya. Yang kedua, ulat jengkal. Nah, ini pasti sering teman-teman menemukan ulat jengkal di tanaman kedelai. Ya, sering banget. Mirip ya, ngengat dewasanya atau serangga dewasanya dengan si ulat geraya. Ya. Ulat jengkal ini masuk dalam Lepidoptera juga. Ya. Ngengat betina meletakkan telur pada permukaan bawah daun secara satu persatu. Bedanya kalau yang Spodoptera ini tadi meletakkannya berkelompok ya, tapi kalau ini si larva ulat jengkal ini dia secara sendiri-sendiri teman-teman, satu persatu. Serangan berat pada daun mengakibatkan yang tersisa hingga tulang-tulang daunnya saja. Keadaan ini biasanya terjadi pada saat pengisian polong. Nah, ulat jengkal bersifat polifag, makan hampir semua bagian tanaman. Jadi semuanya, kalau daunnya udah habis, ya dia akan pindah ke bagian awal pengisian polong. Dia makan juga gitu. Ya, ini caranya kalau misalnya memang mau pengendalian secara kultur teknis, kita tanam secara serempak, ataupun kita bisa menyemprot insektisida bila mencapai ambang kendali. Kerusakan daun sudah sekitar 12,5%. Kemudian yang terakhir ini adalah pemakan polong, pemakan polong yang namanya adalah Helicoverpa. Ya, masuk dalam Lepidoptera juga, ulat ya. Telur diletakkan secara terpencar satu persatu, mirip dengan ulat jengkal tadi, pada pucuk atau pada bunga, dan dia aktif di malam hari ya teman-teman. Ulat yang baru keluar kemudian makan kulit telur dia sebagai makanan pertama, karena kulit telur itu masih mengandung protein. Ya, ulat telur muda atau ulat muda makan jaringan daun, sedangkan ulat instar yang lebih tua itu makan bunga, polong, kemudian biji, jadi lebih kuat dia. Ciri khususnya, cara makan ulat ini adalah kepala dan sebagian tubuhnya masuk ke dalam polong. Jadi dia masuk
agak jauh gitu ya. Ciri khususnya dia begitu. Nah, pengendaliannya itu tanam serempak, kemudian kita menanam tanaman penangkap seperti refugia gitu ya di pinggir atau di pematang. Itu contohnya jagung untuk mengalihkan perhatian dia agar dia hinggap di tanaman perangkap atau di refugianya. Kemudian semprot HNPV ya, semprotkan agensi hayati dan insektisida bila mencapai ambang kendali. Nah, ini adalah contoh serangga dewasa ulat pemakan polong. Kalau ini adalah ulatnya, masih dalam instar, fase instar ya, kalau ini udah dewasa. Ini teman-teman untuk hama-hama di tanaman kedelai. Kemudian kita masuk ke dalam penyakit kedelai ya, teman-teman. Yang pertama adalah penyakit pada daun atau karat daun. Pacospora passerizi. Ya, pada daun pertama itu berupa bercak-bercak berisi uredia atau badan buah yang memproduksi spora. Nih, gejala penyakit pada karat daun ya, gejala, belum tanda penyakit. Ini kita belum tahu nih sebutnya apa. Sebabnya apa? Pada daun pertama berupa bercak-bercak berisi uredia, bercak ini berkembang ke daun-daun di atasnya. Dengan bertambahnya umur tanaman, bercak utama terdapat pada permukaan bawah daun, berwarna coklat kemerahan seperti warna karat. Pengendaliannya menanam varietas yang tahan, aplikasi fungisida mancozeb, triadimefon, bitertanol, dan difenoconazole. Siklus penyakit ini dia menyukai kondisi yang lembab dalam waktu yang panjang, dan pada periode dingin dia bisa menginfeksi daun-daun dengan sporulasinya. Penyebaran uredinospora ini dibantu oleh hembusan angin pada saat hujan. Patogen ini tidak tertular melalui benih, tapi spora yang menempel pada biji dapat menjadi sumber inokulan. Jadi spora ya disebabkan oleh jamur berarti. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit antraknose, ya disebabkan oleh Coletrotrichum dematium. Penyakit antraknose menyerang batang, polong, dan tangkai daun. Akibat serangan ini adalah perkecambahan biji terganggu. Kadang-kadang bagian yang terserang tidak menunjukkan gejala antraknose ya. Gejala hanya timbul bila kondisi menguntungkan bagi perkembangan jamurnya. Tulang daun pada permukaan bawah tanaman itu biasanya akan menebal kalau dia terserang dan berwarna kecoklatan. Pada batang tanaman akan timbul bintik-bintik hitam berupa duri-duri jamur yang menjadi ciri khas dari penyakit antraknose. Patogen ini atau penyakit antraknose ini, patogennya bertahan dalam bentuk miselium pada residu tanaman atau pada biji terinfeksi. Kemudian miseliumnya berubah menjadi penyebab tanaman terinfeksi tanpa menimbulkan perkembangan gejala sampai tanaman itu menjelang masa. Dan infeksi pada batang dan polong terjadi selama fase reproduksi apabila cuaca lembab dan hangat. Biasanya peralihan dari musim hujan menuju musim panas atau musim kemarau itu ada temperatur hangat di situ, dan itu menjadi kondisi yang paling menguntungkan bagi patogen untuk bereproduksi. Pengendaliannya bagaimana? Menanam benih berkualitas tinggi dan bebas patogen. Perawatan benih terutama pada benih terinfeksi. Membenamkan sisa tanaman yang terinfeksi, kita lakukan eradikasi. Aplikasi fungisida benomil, klorotanol, kaptan pada fase berbunga sampai pengisian polong, dan rotasi tanaman selain kacang-kacangan. Yaitu untuk memutus siklus dari patogen ini. Nah, ini adalah contoh serangan antraknose pada tanaman kedelai, teman-teman. Ini pada polong. Jadi menjadi coklat kering. Ini antraknosnya. Ini kerusakan biji akibat antraknose. Jadi ketika memang tanaman itu sudah terkena antraknose, memang secara fisik dia tidak terlihat. Ya, tapi ternyata pas ketika dibuka, polongnya tuh berubah menjadi nih coklat-coklat kayak gini. Ini efek dari adanya penyakit antraknose. Ya, selanjutnya penyakit yang kedua adalah rebah, kecambah, busuk daun, batang, dan polong. Jadi teman-teman ini disebabkan oleh Rhizoctonia solani, gejala hawar daun Rhizoctonia, dan gejala serangan rebah kecambah, teman-teman. Ya, sama-sama disebabkan oleh Rhizoctonia. Penyakit yang disebabkan ini mencakup rebah kecambah, busuk, hawar daun, dan polong. Pada tanaman yang baru tumbuh terjadi busuk atau hawar di dekat akar, kemudian menyebabkan tanaman mati karena rebah ya. Hawar itu busuk di bagian batang. Pada daun, batang, dan polong timbul hawar seperti terbakar ya teman-teman dari arah serangan bawah ke atas. Bagian tanaman terserang itu akan menjadi kering. Nah, seperti ini hawar daun. Seperti terbakar daunnya.
Pada kondisi sangat lembab, timbul miselium yang menyebabkan daun-daun ini akan lengket satu sama lain menyerupai sarang laba-laba. Ya, seperti adanya sarang laba-laba. Nah, cara penanganannya itu menggunakan kita bahas dulu masalah siklus penyakitnya. Jamur ini membentuk sklerotia warna coklat hingga warna hitam. Nggak beraturan dengan ukuran sampai 0,5 mm. Jamur ini punya banyak tanaman inang, mulai dari pangan, sayuran, buah, tanaman hias, dan sangat sulit dikendalikan karena memang dia perbanyakannya menggunakan spora. Kemudian jamur ini tinggal di tanah mempunyai kemampuan saprofit tinggi. Saprofit itu apa? Dapat tumbuh pada jaringan tanaman yang sudah mati. Mampu hidup 3 bulan pada kultur kering dan 4 bulan pada kultur cair. Jadi daya tahannya dia terhadap suatu kondisi itu sangat tinggi. Solani bertahan hidup tanpa tanaman inang, serta dapat hidup saprofit pada semua jenis sisa tanaman. Sehingga meskipun tanaman tersebut sudah dikendalikan, sudah mati, itu dia masih bisa hidup. Sporanya masih bisa bertahan hidup di situ sampai 3-4 bulan. Ya. Pengendaliannya bisa dengan fungisida, aplikasi fungisida sistemik maupun yang kontak, dan perawatan benih dari cendawan Rhizoctonia solani ini dengan menggunakan cendawan antagonisnya, mempertahankan drainase yang baik. Jadi tetap digenangi, tetap dikeringkan. Jadi ada fase pengenangan, fase pengeringan. Ya. Ini adalah contoh beberapa jenis penyakit dan hama yang ada pada tanaman kedelai. Dan untuk beberapa rekomendasi pestisida dalam upaya pengendalian hama ataupun penyakit kedelai ada di e-book yang sudah dibagikan pada pertemuan ini, teman-teman. Jadi ini contoh e-booknya. Lampiran 1 insektisida rekomendasi Dijen BSP tahun 2016 untuk mengendalikan hama kedelai. Lalat kacang, lalat batang, lalat pucuk itu pakainya ini. Ini adalah nama insektisidanya, ini adalah bahan aktifnya. Ini banyak sekali, mungkin saat ini bisa ditambah karena ini sudah tahun 2024. Jadi yang penting teman-teman bisa melihat dari bahan aktifnya. Mungkin kalau merek dagangnya itu banyak sekali. Ini yang masih eksis sampai sekarang Decis, kemudian dari dulu ya itu ya, sampai sekarang itu Sidametrin, kemudian Regen ya. Ini bahan aktifnya, fipronil dan lain sebagainya. Untuk Bemisia tabaci, kutu kebul dan kutu-kutu lain kita menggunakan ini ya. Bahan aktifnya yang penting ini. Kemudian untuk wereng hijau kedelai ini ulat jengkal. Untuk jenis-jenis ulat itu kita menggunakannya ini ya. Kumbang kedelai pakai ini, ulat geraya juga pakai ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak sekali rekomendasi dari Dijen tadi untuk bahan aktif dan merek pestisidanya ya teman-teman. Nah kemudian untuk pestisida mengendalikan penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungisida, ya teman-teman bisa lihat di sini di halaman 57 ya, 58. Nah, ini jenis penyakit saat menyerang, kemudian cara pengendalian pestisida yang dianjurkan. Karat 1-3, varietasnya itu ini, fungisidanya ini, kemudian caranya seperti apa, fungisida, bakterisida, cara pengendaliannya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.